setelah Black Monday 24 Agustus 2015 terjadi, Cina sesungguhnya sudah mendeklarasikan 3 hal. Yang pertama, kami tidak akan mengikuti neoliberal. Itu tegas. Kepada mitra dagang kami akan tidak akan menerapkan neoliberal. Yang kedua, kami tidak akan menggunakan dolar Amerika. Kami akan meninggalkan penggunaan dolar Amerika. Yang kedua. Yang ketiga, kami tidak akan menggunakan World Bank. Kami tidak akan menggunakan IMF. Karena itu di kawasan dunia, Cina mendirikan New Development Bank. Di kawasan Asia, Cina mendirikan Asian Infrastructure Investment Banking. Nah, saya menyebutnya NDB ini, New Development Bank, sesungguhnya melawannya adalah melawan World Bank. Sementara AIIB melawannya adalah ADB, persaingannya. Jadi peta pertarungan kelembagaannya atau peta persaingan kelembagaannya adalah jelas. New Development Bank dalam rangka melawan World Bank. Asian Infrastructure Investment Banking lawannya adalah Asian Development Bank. Dari konstruksi berpikir begitu, karena Cina sudah melihat ini persaingan adalah persaingan sistem dan persaingan kelembagaan, maka Cina merasa, oke, kalau begitu saya harus mengurangi penggunaan dolar tadi. Menghindarlah dia dari penggunaan dolar. Kalau gitu kami menghindar dari IBRD, kami menghindar dari IMF, kami menghindar dari WTO. Nah, maka semua mitra dagang Cina itu dijahit dengan Belt and Road Initiative atau OBOR. Dengan cara Cina berani berinvestasi di situ, yang sesungguhnya dalam rangka, kalau saya melihatnya, kepentingan Cina untuk memasarkan barangnya, tapi sekaligus kepentingan Cina untuk, dalam tanda petik nih, melakukan 5I terhadap mitra dagangnya, 5I tadi. Karena prinsipnya kan perdagangan bebas. Perdagangan barang bebas, perdagangan uang bebas, perdagangan orang bebas. Perdagangan orang bebas itu artinya tenaga kerja bebas. Movement. Kalau kita ngelihatnya begitu, maka VUCA sesungguhnya, VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu, sudah terjadi ketika mereka sadar betul perang dagang ini, ya, perang ekonomi ini, perang nilai tukar ini, dan perang ICT ini sudah tidak bisa lagi ditanggulangi secara biasa. Dimunculkanlah istilah VUCA yang menggambarkan ada situasi yang penuh dengan gonjang-ganjing, penuh ketidakpastian, ya, volatile, gonjang-ganjing, turun naik, uncertain, tidak pasti, dan kemudian kompleks. Karena melibatkan banyak kalangan, seperti Cina melibatkan sejumlah mitra dagangnya, dan mereka juga melibatkan sejumlah mitra dagang. Lalu, ini juga bersegi banyak, tidak bisa distrukturkan sedemikian rupa dalam bahasa akademiknya, ill structure dia. Mengalami struktur yang sakit, karena terus-menerus berubah. Tapi ketika Anda menggunakan model apa yang disebut dengan bejana berhubungan, teori tekanan, maka sesungguhnya di balik VUCA ini pasti ada yang tetap, tidak berubah. Jadi ketika mereka bikin VUCA, sesungguhnya ada sesuatu yang konstan. Sesungguhnya ada yang pasti. Sesungguhnya ada sesuatu yang sederhana. Dipakailah COVID-19, dipakailah PCR, dipakailah swab antigen, dan ujungnya vaksin. Nah, itu sesungguhnya ketika kita pahami struktur dari mulai COVID-19 sampai dengan vaksin dalam perspektif lawan dari VUCA, ulang. Dalam perspektif lawan dari VUCA, siapa yang tidak terima vaksin sekarang? Itu Padahal dalam Islam la ikraha fid din, qad tabayyana rusyd. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan Anda ambil. Kok ini melebihi agama? Dan tidak ada negara yang tidak bisa tidak. Anda kalau mau naik haji, Anda mau pergi umrah, suka tidak suka harus menggunakan vaksin tertentu. Dipaksa untuk menerima vaksin tertentu. Walaupun di barat sana terjadi perang seru antara produsen vaksin sama produsen obat. Kan di Australia itu para dokter udah ngelempar semua baju-bajunya. Jadi ini contoh yang sangat konkret di dalam konteks perang dagang, karena di situ ada farmasis, ada pebisnisnya, ada industri negaranya, ada polisinya, ada industri keuangannya. Ada industri karena dia ICT. semuanya harus, karena dengan harus semuanya divaksin, dan akhirnya negara yang membeli, ya, akhirnya APBN kita kebobol dalam konteks itu. Ini bukti sesungguhnya yang sedang ditegakkan adalah sistem fasis. Kenapa? Karena konsumen bukan lagi raja, dan dibuktikan betul konsumen tidak bisa bikin apa-apa. Anda tidak bisa tidak, Anda harus PCR. Anda didikte, untuk tidak nggak bisa, dan PCR dipilih segala macam. Anda nggak bisa nggak untuk melakukan antigen dan swab. Anda tidak bisa tidak, harus vaksin. Anda suka tidak suka harus melakukan apa yang mereka tentukan. Misalnya untuk melakukan transaksi Anda mesti pakai QR. Kalau sudah sampai dalam konstruksi begini,
mereka sebenarnya sedang menerapkan satu sistem yang saya sebut sebagai, kalau pakai tesis akademiknya, the age of capitalism surveillance. Kalau mereka sudah seperti itu, maka yang disebut dengan customer is king is false posisinya, dan demokrasi adalah equal position gitu ya, posisi yang kesetaraan, maka semuanya serba palsu. Nah, kalau dia kepalsuan, tetapi kemudian ternyata bisa mendunia sebagai sarana untuk mengontrol manusia, kan ini khilafah. Berarti berpusatnya di mana? Ini yang mereka bilang sejak tahun 96 di IC dari Rousseau yang kemarin, saya bilang pusat pemerintahan dunia akan ada di Washington. Pusat spiritual bumi ada di Israel, Jerusalem. Nah, sementara pusat kerajaan dunia ada di London. Maka sistem khilafah yang dijalankan oleh mereka, yang disebut dengan the age of capitalism surveillance, sesungguhnya karena pengaturan, mereka bermaksud mengatur. Jadi bukan pengaturan karena Allah.